الحمد لله والشكر له ونشهد أنه لا إله إلا هو الذي لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي جاء بالكتاب والسنة ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته واتقوا الله ما استطعتم واتقوه كما أمركم الله في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya lah jika kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat barakah yang tak terhingga kepada kita sekalian, termasuk kesehatan yang hari ini kita bisa menunaikan panggilan salat Jumat dan juga siam di bulan Ramadan. Kenikmatan juga berupa agama, al-Islam, keimanan, dan kita ditakdirkan juga sebagai manusia makhluk yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk semesta Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita naikkan juga doa kiranya para perintis, para pendiri dan juga para pelaksana serta pimpinan dan seluruh anggota dari kesejahteraan Masjid Negara, Masjid Nasional Istiqlal ini, termasuk kita yang meramaikan, selalu diberikan keberkahan dalam hidup dan kemudahan baik dunia maupun akhirat. Saat ini kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan di 10 hari terakhir ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang semua umat yang beriman untuk kiranya menjaga malam-malam Ramadan itu, khususnya di malam-malam ganjil. Oleh karena kebiasaannya itu, kalau bisa kuat tiap malam itu sangat terpuji. Seandainya lah tidak setiap malam ganjil itu kita bisa melaksanakannya i'tikaf sambil berharap kiranya Allah menurunkan kepada kita Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar itu terkenal dicantumkan di dalam surat ke-97 dari Al-Quran, surah Al-Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu memang turunkan di bulan Ramadan ketika nuzul Al-Quran. Dan Lailatul Qadar ini berkait juga dengan sejumlah ayat di beberapa surat. Selanjutnya juga Al-Imam At-Tustari menyatakan dalam tafsirnya, tafsir At-Tustari, bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatun qutirat fiha ar-rahmatu ala ibadillah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam dilimpahkannya berbagai rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena ini kebaikannya yang dilakukan pada malam-malam Lailatul Qadar itu, yang diturunkan Lailatul Qadar itu, kebaikan perbuatan malam itu lebih bagus bahkan dari kebaikan perbuatan yang baik dilakukan di luar Lailatul Qadar dengan perbandingan 1000 lebih bulan. Ibadallah, karena ini adalah malam kemuliaan, pertanyaannya adalah bagaimana
malam kemuliaan Lailatul Qadar itu dapat kita capai. Ini sesuatu yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian juga diberikan clue, isyaratnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua ibadah yang mestinya harus kita rasakan, kita hayati secara berbarengan. Satu adalah ibadah zahirah. Ibadah zahirah ini adalah ibadah demonstratif. Artinya nampak dalam pandangan orang atau orang-orang bahkan masyarakat. Seperti sholat seperti ini, didahului oleh azan, dan kita juga diundang sebaiknya berjamaah. Ini sangat demonstratif, sangat terlihat. Ini juga disebut sebagai juga ibadah riya, ibadah yang terlihat, bukan riya dalam pengertian mencari pujian dari orang-orang atau orang sekitarnya, orang lain, tapi dalam pengertian ini adalah ibadah yang terlihat. Banyak sekali ada sedekah, itu juga ibadah yang terlihat, nggak bisa disembunyikan. Beberapa bulan ke depan kita juga akan dipertontonkan secara simultatif ibadah haji. Itu juga ibadah yang zahirah, tidak bisa disembunyikan. Jadi karena itu yang terpenting bagi kita adalah khalisan niyatahu lillahi subhanahu wa ta'ala, harus benar-benar ikhlas. Dalam zakat kita tidak bisa menjemuikan, sedekah juga begitu, terlihat oleh mata. Secara khusus bahkan Allah mengundang siapapun yang bisa bersedekah, berzakat atau amal, infak dan sebagainya. Dikatakan dalam satu surah Al-Baqarah 271, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka hal itu baik sekali. Ini ditampakkan. Akan tetapi jika kamu mencoba tidak menampakkan pada persoalan sedekah yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, itu juga lebih bagus daripada menampakkannya. Ini karena menghormati perasaan orang itu lebih mulia mungkin dari sedekah itu sendiri. Kalau tidak nampak, kalau tidak bisa merahasiakan, ya memang sifatnya memang itu adalah ibadah zahirah. Itu akan menutup dari sebagian atau keburukanmu, dan Allah Maha mengetahui atas segala perbuatanmu. Ibadah Allah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 1 juta dengan memasukkan satu ke kaleng, tidak masalah itu. Tapi yang harus dibersihkan adalah niatnya, bukan menampakkan secara mengharapkan pujian Allah. Kalau kita hanya bisa memberikan 1 koin, misalnya hanya 500 perak, maka itu pun juga dengan hormat dicatat sebagai satu kehormatan yang mulia. Jadi ini yang perlu juga kita pertahankan, karena dengan menampakkan itu Allah menginginkan semua orang meramaikan sedekah, semua orang meramaikan untuk berinfak dan sebagainya, menolong, membantu, at-tabarru', berderma kepada yang lain. Yang kedua, dalam Ramadan ini kita ada ibadah yang memang Ramadan ini adalah ibadah khaufiyah. Ibadah khaufiyah ini ibadah yang tidak bisa ditampakkan. Meskipun seseorang bisa mengatakan dengan puluhan kali, 100 kali bahwa dia adalah berpuasa, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar berpuasa. Bahwa berpuasa itu tidak makan dan minum dan sebagainya, bersifat menuruti hawa nafsu, itu juga tidak menunjukkan seseorang akan pasti itu akan berpuasa. Karena itu yang mengetahui pasti adalah yang bersangkutan
dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Siam itu untukku dan hanya untukku. Kalau orang berhasil itu dan hanya untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Ibadallah ya Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari dua ibadah, yang satu az-zahirah, yang satu khafiyah, apa yang menyatukan? Yaitu adanya niat ikhlas di hati karena Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan niyatahu lillahi Subhanahu wa taala. Kata ikhlas ini sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi tidak semudah yang diucapkan, bahkan dia sangat rumit. Karena itu Nabi juga mengingatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya, bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan atau amal-amal perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan dalam batinnya itu. Ibadallah, ikhlas ini adalah usaha, meskipun dalam keramaian dia bisa menemukan kesunyian dalam hatinya, bukan karena siapa-siapa. Dalam kesunyian itu yang dia dapatkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu dilakukan dengan baik, insya Allah meskipun orang-orang yang dalam melaksanakan ibadah i'tikaf untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan karunia Allah Lailatul Qadar itu, kiranya hanya orang-orang yang benar-benar ikhlaslah yang akan mendapatkannya, dan itu terpulang kepada kita semua. Pada 10 akhir ini, di samping kita harus memasang niat yang ikhlas dengan setulus-tulusnya karena Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah dan juga diikuti oleh para sahabat adalah berzikir yang sangat singkat, mudah diucapkan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya, itu diulang-ulang. Ada dengan cara juga dengan tawakal hatinya. Ikhlas dan tawakal ini adalah satu paket, satu kesatuan. Dan ini tawakal ini adalah bukanlah suatu kondisi yang fatalistik, pasrah, pesimistik, hanya karena tidak berkuat, dia tidak punya daya upaya sekalipun. Tetapi dalam ajaran kita terima adalah sedikit upaya itu telah juga membantu terpenuhinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka apa yang disebut sebagai tawakal itu adalah suatu pasrah kepada Allah secara progresif, kreatif. Seberapapun itu akan menjadi bagian dari milik kita yang sebenarnya jika Allah berkenan. Ibadallah, usahakan juga kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Para sahabat bahkan menghatamkan Al-Quran itu berkali-kali. Rasulullah sendiri juga ikut dalam kegiatan tasmi' atau menyemak. Maka Rasulullah diberitakan juga sebagai ditasmi'kan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Demikianlah khutbah singkat ini, kiranya kita semua termasuk peraih-peraih bonus-bonus terbesar dalam bulan Ramadan dan terakhir pada 10 hari terakhir ini, Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حق حمده وبعد حمد الله بجميع محامده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وهو المعبود ونحن من عباده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد النبي ورسوله وآله وصحبه وعلينا جميعا من تابعيه وأتباعه
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور أهلنا وأولادنا، أمور أهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة ومن لقائك في أمور دنيانا وديننا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا جميعا يا الله، سلمنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة ويوم لقائك في أمور دنيانا وديننا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة وقوموا أعمالكم. جزاكم الله.